Kenapa mengikutiku? Aku tidak punya uang. Orang itu gila. Pergilah atau aku akan teriak. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang gadis miskin lusuh yang bekerja keras demi neneknya, saat berjalan pulang seperti biasa, tanpa tahu bahwa nyawanya sedang diawasi. Ia mengira hanya diikuti pria aneh. Ia mengira hanya kebetulan. Padahal, ada rahasia besar dari pria itu yang sengaja disembunyikan. Dan jika pria itu terlambat menemukannya, gadis itu mungkin sudah tiada. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, matahari turun perlahan di balik gedung-gedung tua. Cahaya jingganya memantul di aspal yang dipenuhi jejak ban dan debu. Jalanan ramai seperti biasa, dipenuhi orang-orang yang bergegas pulang, masing-masing membawa lelah dan pikirannya sendiri. Di antara mereka, seorang gadis berjalan pelan menyusuri trotoar. Namanya Naila. Langkahnya tidak tergesa, tapi juga tidak santai. Seolah setiap langkah sudah diukur, disesuaikan dengan sisa tenaga yang ia punya. Kaos yang ia kenakan sudah lama kehilangan warna aslinya. Rok lamanya sedikit longgar di pinggang. Rambutnya dikuncir seadanya, bukan karena ingin sederhana, melainkan karena ia tidak punya waktu dan alasan untuk berdandan. Tangannya membawa kantong plastik berisi sisa gorengan yang tak habis terjual. Bau minyak masih menempel di jari-jarinya. Dari pagi hingga sore, Naila berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Apa saja, selama bisa menghasilkan uang. Bukan untuk dirinya, tapi untuk satu orang di rumah kecil yang menunggunya pulang. Nenek Sari. Neneknya sudah lama sakit. Napasnya sering pendek. Batuknya datang tanpa aba-aba. Kadang tengah malam, Naila terbangun karena suara neneknya tercekik oleh napasnya sendiri. Obat warung masih bisa menahan rasa sakit, tapi tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Naila tahu itu. Dan ketakutan itu selalu mengikutinya. Bahkan di tengah keramaian seperti sekarang. Ia melangkah melewati deretan toko yang mulai menutup rolling door. Lampu-lampu neon menyala satu persatu. Klakson motor saling bersahutan. Suara penjual makanan malam mulai terdengar dari kejauhan. Semua terlihat normal. Namun Naila merasakan sesuatu yang lain. Sejak beberapa hari terakhir, setiap sore sepulang kerja, perasaan itu selalu muncul. Perasaan seolah ada yang memperhatikannya. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Awalnya Naila mencoba mengabaikan. Ia menyalahkan rasa lelah, kurang tidur, pikiran yang terlalu penuh oleh kekhawatiran tentang neneknya. Tapi perasaan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Hari ini pun sama. Saat Naila melangkah melewati sebuah minimarket, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia memperlambat langkah, lalu berhenti di depan etalase kaca. Pura-pura merapikan sandal yang sudah menipis. Matanya tidak menatap ke bawah, melainkan ke pantulan kaca. Ia melihat dirinya sendiri. Dan di belakang pantulan itu, ada kilatan gelap yang bergerak pelan. Naila menelan ludah. Ia mengangkat kepala, menoleh ke belakang dengan cepat. Siapa? Trotoar penuh. Orang-orang berlalu lalang. Tidak ada wajah yang tampak mencurigakan. Tidak ada langkah yang terlalu dekat. Tidak ada seseorang yang menatapnya secara terang-terangan. Namun di jalan raya, tidak jauh dari trotoar, sebuah mobil hitam melaju sangat pelan. Terlalu pelan. Mobil itu tidak menyalip kendaraan lain. Tidak berhenti. Tidak pula membunyikan klakson. Ia hanya bergerak mengikuti arus. Tapi kecepatannya aneh. Seolah disesuaikan dengan langkah Naila.
Naila mempercepat langkah. Mobil itu ikut sedikit lebih cepat. Naila memperlambat langkah. Mobil itu kembali melambat. Jantung Naila berdegup keras. Tangannya dingin. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin kebetulan. Mungkin sopirnya sedang mencari alamat. Mungkin ini hanya pikirannya sendiri yang berlebihan. Namun perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Naila berbelok tiba-tiba. Masuk ke sebuah gang kecil di antara ruko. Gang itu sempit dan sedikit gelap. Bau air got tercium samar. Beberapa rumah petak berjajar rapat. Naila tahu gang itu tembus ke jalan lain. Ia melangkah cepat. Nyaris berlari. Menahan napas. Pergilah, pergilah. Kenapa mengikutiku? Di ujung gang, Naila berhenti. Ia mengintip ke arah jalan besar, berharap mobil itu sudah pergi. Namun harapannya runtuh seketika. Mobil hitam itu sudah ada di sana. Platnya sama, model mobil sama. Parkir pelan di pinggir jalan, seolah menunggu. Tidak ada kendaraan lain yang berhenti. Hanya mobil itu. Diam. Tenang. Mengintimidasi. Naila merasa lututnya melemah. Sekitar masih ramai. Orang-orang lewat. Tapi rasa aman itu terasa tipis. Seolah semua orang hanya latar. Tidak benar-benar peduli pada apa yang sedang ia rasakan. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Dari balik kaca, muncul wajah seorang pria muda. Tampan, rapi, kulitnya bersih. Rambutnya tersisir sempurna. Kemeja yang ia kenakan tampak mahal. Jam di pergelangan tangannya berkilau pelan terkena cahaya sore. Ia menatap Naila tanpa senyum. Tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ketahuan mengikuti orang lain. Naila menarik napas dalam. Memaksa kakinya melangkah mendekat. Bukan karena ia berani. Melainkan karena ia tidak ingin terus hidup dalam ketakutan yang sama. Ia mengetuk pintu mobil itu sekali. Suaranya bergetar saat ia bicara. Kenapa kamu mengikuti aku? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Naila lama, seperti sedang memastikan sesuatu. Tatapan itu membuat Naila semakin tidak nyaman. Aku tidak punya uang. Naila berkata cepat. Kalau kamu mau ganggu, aku bisa teriak. Pria itu menggeleng pelan. Aku tidak mau uangmu. Terus kamu mau apa? Suara Naila meninggi, bercampur marah dan takut. Pria itu menarik napas, lalu berkata dengan suara rendah yang terdengar sangat terkendali. Aku mau kamu menikah sama aku. Kalimat itu menghantam Naila begitu keras. Ia membeku. Jalanan tetap bising, tapi suara itu seperti menjauh. Otaknya kosong beberapa detik, sebelum kemarahan membanjir deras. Kamu gila. Naila mundur satu langkah. Kamu ngikutin aku hampir seminggu. Lalu bilang mau nikah. Itu namanya penguntit. Aku tahu. Pria itu menjawab tanpa emosi. Naila menatapnya dengan mata basah. Pergi. Jangan pernah ikutin aku lagi. Pria itu tidak bergerak. Ia hanya berkata pelan. Kalau bukan aku yang menemukan kamu duluan, orang lain akan melakukannya. Naila terdiam. Kata-kata itu asing. Menakutkan. Ngomong apa sih? Naila bertanya dengan suara bergetar. Pria itu tidak menjawab. Naila tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Ia tidak menoleh lagi, tapi ia bisa merasakan tatapan pria itu masih mengikutinya. Langkah Naila semakin cepat saat ia memasuki gang rumahnya. Napasnya tersengal. Pintu rumah kecil itu terbuka setengah seperti biasa. Nek. Naila masuk dengan suara panik. Neneknya terbaring di dipan. Wajahnya pucat. Napasnya terdengar berat. Batuk panjang datang tiba-tiba, membuat tubuhnya menggigil. Nek. Naila berlari mendekat, memegang tangan neneknya yang dingin. Nenek Sari membuka mata perlahan. Bibirnya bergetar mencoba tersenyum, tapi gagal. Batuknya datang lagi, lebih keras. Hati Naila serasa diremas. Ia berdiri, mengambil tasnya, menghitung uang. Tidak cukup, tidak pernah cukup. Ia harus mencari bantuan.
Naila membuka pintu, berniat memanggil tetangga untuk mengantarkannya ke puskesmas. Namun begitu pintu terbuka, tubuhnya langsung menegang. Mobil hitam itu berhenti di ujung gang. Dan pria itu sudah berdiri di sampingnya. Tatapan Naila kosong. Kamu bahkan tahu rumahku. Dasar gila. Pria itu menatap nenek yang terbaring di dalam rumah. Nenekmu harus dibawa sekarang. Aku bisa urus sendiri. Naila berkata, meski suaranya gemetar. Pria itu menggeleng. Kamu tidak bisa. Batuk neneknya terdengar lagi, lebih berat dari sebelumnya. Naila menggigit bibir. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Pria itu melangkah mendekat. Suaranya tegas namun rendah. Aku akan antar nenekmu ke rumah sakit. Naila menatapnya, penuh ketakutan dan kebingungan. Dan di detik itu, Naila menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Hidupnya baru saja bergeser dari jalur yang ia kenal. Dan pria asing ini bukan hanya mengikuti langkahnya di jalan pulang. Ia sedang menarik Naila masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Mobil melaju menembus jalan utama kota. Lampu-lampu kendaraan memanjang seperti garis cahaya yang bergetar di kaca jendela. Di dalam mobil, udara terasa dingin, bukan karena pendingin udara, melainkan karena suasana yang membeku. Naila duduk kaku di kursi belakang, memegang tangan neneknya erat. Napas neneknya berat, naik turun tidak beraturan. Setiap kali neneknya batuk, Naila menahan napas. Takut batuk itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Di kursi depan, pria itu menyetir dengan tenang. Tangannya mantap di setir. Matanya fokus ke jalan. Tidak ada satupun gerakan yang terlihat ragu. Naila memperhatikannya dari balik kaca spion. Dari jarak sedekat ini, pria itu tampak lebih nyata. Bukan bayangan yang mengikuti, bukan sosok misterius dari kejauhan. Ia nyata, duduk di depan Naila, membawa mereka melaju ke arah yang tidak pernah Naila bayangkan sebelumnya. Berapa lama nenek kamu sakit? Suara pria itu memecah keheningan. Naila terkejut. Ia sempat ragu untuk menjawab, tapi akhirnya berkata pelan. Sudah lama, tapi makin parah beberapa bulan ini. Pria itu mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah ia perkirakan. Kamu sering bawa ke dokter? Naila menggeleng. Tidak mampu. Pria itu tidak bertanya lagi. Mobil tetap melaju, meninggalkan kawasan rumah padat, masuk ke jalan besar yang lebih bersih dan terang. Tak lama kemudian, sebuah bangunan besar menjulang di depan mereka. Lampu-lampunya terang, pintu kacanya lebar. Nama rumah sakit itu terpampang jelas. Rumah sakit swasta yang selama ini hanya Naila lihat dari jauh, dari luar pagar, atau dari cerita orang-orang. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Sebelum Naila sempat bereaksi, beberapa petugas medis sudah datang dengan kursi roda. Mereka bergerak cepat dan terlatih. Pria itu turun lebih dulu, membuka pintu belakang, lalu membantu memindahkan nenek Naila dengan hati-hati. Naila turun dengan langkah gemetar. Ia seperti berada di dunia lain. Lantai rumah sakit mengkilap. Udara bersih. Bau antiseptik tercium tajam. Nenek saya. Naila berkata gugup pada salah satu perawat. Napasnya sesak. Perawat itu mengangguk dan langsung mendorong kursi roda menuju ruang pemeriksaan. Naila hendak ikut masuk, tapi seorang petugas menghentikannya sebentar untuk mengisi data. Nama pasien. Sari. Naila menjawab cepat. Sari. Umur. 72. Petugas itu mencatat. Naila mencari-cari dompet kecilnya. Tangannya gemetar. Kartu identitas. Naila menyerahkan kartu lama yang sudutnya sudah kusam. Petugas itu melihat sekilas, lalu mengangguk. Silakan tunggu di ruang tunggu. Kami akan periksa dulu. Naila melangkah mundur, duduk di kursi panjang. Tangannya mencengkeram rok. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke kanan dan kiri, merasa asing di tengah kemewahan yang bersih dan sunyi ini. Pria itu duduk di sebelahnya. Kenapa kamu ke sini? Naila akhirnya bertanya. Suaranya pecah.
Kenapa kamu bawa kami ke rumah sakit ini? Harusnya ke puskesmas saja. Aku tak punya uang. Pria itu menatap ke depan. Karena nenekmu butuh perawatan serius. Kamu tahu dari mana? Naila menahan amarah. Kamu tahu terlalu banyak tentang hidupku. Pria itu terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Aku memang tahu. Naila menoleh tajam. Siapa kamu sebenarnya? Pria itu akhirnya menoleh. Tatapannya kali ini tidak sedingin sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Namaku Arka. Nama itu terdengar sederhana, tapi dari caranya mengucap, Naila tahu, pria ini tidak sesederhana itu. Aku tidak berniat mencelakai kamu. Arka melanjutkan. Kalau aku mau, aku tidak perlu repot seperti ini. Kata-kata itu tidak menenangkan Naila. Justru membuat dadanya semakin sesak. Terus kenapa? Naila bertanya lirih. Kenapa kamu ngotot bantu aku? Kenapa sampai mengikuti aku? Arka menatap Naila lama, lalu berkata pelan. Karena kalau aku tidak melakukannya, kamu akan berada dalam bahaya. Naila menelan ludah. Bahaya dari siapa? Arka tidak menjawab. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Naila langsung berdiri. Dok. Naila mendekat. Suaranya bergetar. Dokter itu menatap Naila dan Arka bergantian. Keluarga pasien. Saya cucunya. Naila menjawab cepat. Dokter itu mengangguk. Kondisi nenek kamu cukup berat. Ada masalah di jantung dan paru-paru. Kami perlu melakukan tindakan segera. Naila merasa dunia berputar. Tindakan seperti apa? Operasi. Jawab dokter itu singkat. Kaki Naila terasa lemas. Ia hampir jatuh kalau Arka tidak menahan lengannya. Kalau tidak dioperasi hari ini, risikonya sangat besar. Dokter itu melanjutkan. Kami sarankan secepatnya. Naila menelan ludah dengan susah payah. Biayanya. Dokter itu menyebutkan angka. Angka yang tidak pernah Naila dengar seumur hidupnya. Naila menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dokter itu menatap Arka. Arka mengangguk pelan. Lakukan saja. Kata Arka tenang. Semua biaya saya tanggung. Naila menatap Arka dengan mata merah. Kamu tidak bisa seenaknya begitu. Arka menatap balik. Aku bisa. Kenapa? Naila hampir berteriak. Kenapa kamu lakukan ini? Arka mendekat. Suaranya rendah. Hanya untuk Naila. Karena ini bagian dari kesepakatan yang aku tawarkan. Naila menggertakkan gigi. Kamu memeras aku. Arka tidak menyangkal. Aku memberi pilihan. Pilihan yang tidak adil. Naila menangis. Kamu tahu aku tidak punya pilihan lain. Arka menatap Naila lama. Lalu ia berkata dengan nada yang tidak lagi dingin. Aku tahu. Dan aku tidak akan membiarkan nenekmu mati. Dokter berdiri menunggu. Waktu berjalan. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya naik turun. Ia teringat neneknya yang selalu mengelus rambutnya saat ia kecil. Nenek yang selalu berkata bahwa hidup memang keras. Tapi jangan pernah berhenti jadi orang baik. Naila mengangkat kepala. Matanya sembab. Apa yang kamu mau dariku? Arka menjawab tanpa ragu. Kamu menikah denganku. Naila terdiam lama. Sangat lama. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, ini hanya kontrak. Arka mengangguk. Ya. Setelah semuanya selesai. Naila menambahkan. Aku bebas. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Kita lihat nanti. Dokter kembali mendekat. Kami butuh persetujuan sekarang. Naila menutup mata. Jika ia menandatangani ini, maka dia setuju dengan tawaran Arka. Tapi jika tidak, neneknya, Naila mengangguk perlahan. Tangannya gemetar menggenggam pulpen itu. Operasi dimulai. Naila duduk sendirian di ruang tunggu. Jam dinding bergerak lambat.
Setiap detik terasa panjang. Arka berdiri tidak jauh, berbicara singkat dengan seseorang lewat telepon. Naila tidak mendengar jelas, tapi nada suaranya tegas, seperti orang yang biasa memberi perintah. Beberapa jam kemudian, dokter keluar lagi. Operasi berjalan lancar, katanya. Tubuh Naila melemas. Ia menangis tanpa suara. Arka mendekat. Nenekmu selamat. Naila menunduk. Air matanya jatuh ke lantai mengkilap. Namun sebelum ia sempat berdiri untuk menemui neneknya, Arka berkata pelan, tapi tegas. Kita harus pergi. Naila menatapnya dengan kaget. Aku mau lihat nenekku. Kamu akan lihat. Arka menjawab. Tapi tidak sekarang. Kenapa? Naila mulai panik. Arka menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Kamu sudah tanda tangan kontrak denganku. Nenekmu akan tetap aman di sini. Sekarang lakukan tugasmu. Kata-kata itu membuat Naila membeku. Arka melangkah mendekat. Suaranya rendah. Dan mulai malam ini, hidupmu tidak lagi sederhana. Mobil melaju meninggalkan rumah sakit saat malam mulai turun sepenuhnya. Lampu kota menyala terang, memantul di kaca jendela seperti kilatan-kilatan yang membuat Naila merasa sedang melayang di antara dua dunia. Dunia lamanya yang sederhana, dan dunia baru yang terasa terlalu besar untuk ia pahami. Naila duduk diam di kursi belakang. Tangannya masih gemetar. Meski neneknya kini berada di ruang perawatan intensif dan dokter telah memastikan kondisinya stabil. Ada rasa lega, tapi tidak pernah benar-benar utuh. Karena di balik rasa lega itu, ada perasaan lain yang menekan dadanya. Bukan pada rumah sakit, bukan pada operasi, tapi pada pria yang duduk di kursi depan, menyetir mobil dengan ketenangan yang terasa tidak wajar. Arka tidak banyak bicara. Sejak mereka meninggalkan rumah sakit, ia hanya fokus ke jalan. Sesekali ponselnya bergetar, tapi ia abaikan. Naila memperhatikannya lewat kaca spion, mencoba membaca wajah itu. Sulit, terlalu tertutup. Mobil akhirnya memasuki kawasan yang asing bagi Naila. Jalanan lebih sepi, lebih lebar, dan bersih. Lampu jalan tertata rapi. Gerbang besar berdiri di depan mereka, dijaga oleh dua satpam berseragam rapi. Arka menurunkan kaca. Satpam itu langsung menunduk hormat dan membuka gerbang tanpa bertanya. Naila menelan ludah. Di balik gerbang, sebuah rumah besar berdiri megah. Halamannya luas. Lampu taman menyala lembut. Air mancur kecil mengalir pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar dari dalam mobil. Mobil berhenti di depan pintu utama. Naila tidak bergerak. Ia memandangi rumah itu dengan perasaan campur aduk. Inilah tempat yang akan menjadi dunianya sekarang. Tempat yang terasa terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu jauh dari hidup yang ia kenal. Turun. Suara Arka terdengar tenang, tanpa paksaan, tapi cukup tegas untuk membuat Naila menuruti. Begitu Naila turun, pintu rumah terbuka. Seorang wanita parubaya berdiri di ambang pintu. Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya elegan. Tatapannya tajam saat melihat Naila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dia, kata wanita itu datar. Arka mengangguk. Iya. Wanita itu mendekat satu langkah. Namamu siapa? Naila. Jawab Naila pelan. Wanita itu menatapnya tanpa senyum. Aku Ratna. Ibu Arka. Nama itu terdengar dingin di telinga Naila. Ratna memutar tubuh, memberi isyarat masuk. Masuk. Jangan berdiri di luar. Naila melangkah masuk dengan perasaan terasing. Interior rumah itu luas, dingin, dan sunyi. Lantai marmer mengkilap. Dindingnya tinggi. Setiap sudut terasa mahal. Di ruang tengah, duduk seorang pria parubaya dengan wajah keras. Sorot matanya tajam. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan riasan tipis menatap Naila dengan ekspresi tidak ramah. Ini siapa? Tanya pria itu. Calon istri saya. Jawab Arka singkat. Ruangan langsung sunyi. Wanita muda itu tersenyum sinis. Serius? Pria parubaya itu menghela napas berat.
Kamu sudah gila, Arka. Arka menatap ayahnya dengan tenang. Saya tahu apa yang saya lakukan, Om Surya. Naila terkejut mendengar panggilan itu. Bukan ayah. Om. Surya menatap Naila tajam. Gadis ini tidak pantas berada di rumah ini. Naila menunduk. Dadanya sesak. Kata-kata itu seperti tamparan. Wanita muda itu menyilangkan tangan. Kamu dari mana? Gang kecil di utara kota. Jawab Naila jujur. Meski suaranya hampir tak terdengar. Wanita muda itu terkekeh pelan. Pantas. Arka melangkah ke depan. Cukup. Wanita muda itu menatap Arka tajam. Kamu membawa masalah ke rumah ini. Arka tidak mundur. Masalah itu sudah lama ada. Suasana semakin tegang. Naila merasa seperti benda asing yang sedang diadili tanpa tahu kesalahannya. Dia akan tinggal di sini. Arka berkata tegas. Mulai malam ini. Surya berdiri. Tidak. Arka menatap Surya tanpa berkedip. Saya sudah ambil keputusan. Wanita muda itu mendengus. Kamu pikir dengan menikahinya, semuanya akan selesai? Arka menjawab pelan, tapi jelas. Justru karena menikahinya, semuanya akan aman. Kalimat itu membuat Naila mengangkat kepala. Aman? Apa maksudnya? Ratna yang sedari tadi diam, menoleh ke seorang wanita lain yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan. Bawa dia ke kamar tamu. Besok kita urus sisanya. Wanita itu mengangguk. Baik, Bu. Naila mengikuti wanita itu naik ke lantai atas. Lorongnya panjang dan sunyi. Setiap langkah terasa berat. Kamar tamu itu luas. Jauh lebih besar dari seluruh rumah Naila. Pintu ditutup pelan. Naila berdiri sendirian di tengah kamar. Ia menatap tempat tidur besar, lemari rapi, dan jendela yang menghadap taman. Semua ini terasa tidak nyata. Tak lama, pintu diketuk. Arka masuk tanpa banyak kata. Kamu aman di sini, katanya. Naila menatapnya. Aku merasa seperti tahanan. Arka terdiam sebentar. Aku tidak punya cara lain. Kenapa aku? Suara Naila pecah. Kenapa bukan orang lain? Arka menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah Naila lihat sebelumnya. Beban, tekanan, dan mungkin rasa bersalah. Karena kamu sudah terlanjur ada di tengahnya. Arka berkata pelan. Naila menggeleng. Aku tidak pernah minta ini. Aku tahu. Arka mendekat satu langkah. Tapi sekarang, kamu harus percaya padaku. Naila menatap lantai. Aku hanya mau nenekku aman. Arka mengangguk. Dia aman. Dan setelah itu, Naila mengangkat kepala. Aku mau pergi. Arka tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, lalu berkata lirih. Kita belum sampai di sana. Ia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar. Besok, kamu akan berubah. Naila menatapnya. Berubah bagaimana? Arka menoleh. Supaya mereka berhenti memandangmu seperti mangsa. Pintu tertutup. Naila terduduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar. Di rumah besar itu, ia menyadari satu hal yang membuat napasnya semakin berat. Ia bukan hanya orang asing di rumah ini. Ia adalah alasan kenapa ketenangan mereka terganggu. Dan itu berarti, bahaya yang Arka sebutkan mungkin jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Pagi datang terlalu cepat bagi Naila. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai jendela kamar tamu yang luas itu. Naila terbangun dengan tubuh kaku. Seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Matanya terasa perih, kepalanya berat, dan dadanya masih sesak oleh banyak hal yang belum sempat ia cerna. Ia duduk perlahan di tepi ranjang besar itu. Kasur empuk yang seharusnya membuat nyaman justru terasa asing. Terlalu luas, terlalu sunyi. Naila menoleh ke sekeliling kamar, memastikan bahwa semua ini nyata. Lemari besar, meja rias dengan cermin tinggi, karpet lembut di lantai. Tidak ada suara tetangga. Tidak ada suara motor lewat.
Tidak ada suara nenek batuk dari balik dinding tipis. Hening. Hening yang menekan. Naila bangkit. Berjalan pelan menuju jendela. Dari lantai atas, ia bisa melihat halaman luas rumah itu. Beberapa pelayan sudah bergerak, menyiram tanaman, membersihkan kaca, berjalan tanpa suara keras. Semua terlihat teratur, rapi, dan dingin. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Di kepalanya, bayangan neneknya muncul. Nenek yang kini terbaring di rumah sakit, sendirian, tanpa Naila di sampingnya. Hatinya mencubit perih. Ia ingin berada di sana. Ia ingin menggenggam tangan neneknya saat terbangun. Tapi ia tahu, Arka tidak akan mengizinkannya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Naila menoleh. Masuk. Katanya lirih. Pintu terbuka. Wanita yang kemarin membawanya ke kamar melangkah masuk. Usianya sekitar 40-an. Wajahnya ramah. Tapi matanya menyimpan kehati-hatian. Nama saya Mira. Katanya pelan. Saya diminta menemani kamu hari ini. Naila mengangguk. Meski perutnya terasa tidak nyaman. Mira meletakkan beberapa set pakaian di atas ranjang. Kamu diminta bersiap. Tuan Arka ingin kamu turun setelah sarapan. Naila menatap pakaian itu. Kainnya halus. Warnanya lembut. Gaun sederhana. Tapi jelas mahal. Aku tidak terbiasa pakai ini. Naila berkata jujur. Mira tersenyum tipis. Tidak apa. Kita belajar pelan-pelan. Naila menghela napas panjang. Ia merasa seperti sedang disiapkan untuk sesuatu yang tidak ia mengerti. Setelah mandi dan berganti pakaian, Naila berdiri di depan cermin. Ia terdiam. Wajah yang menatap balik padanya masih wajah yang sama. Mata yang sama. Tapi pakaian itu mengubah segalanya. Rambutnya yang biasanya dikuncir asal kini terurai rapi setelah Mira dengan sabar menyisirnya. Wajahnya terlihat lebih dewasa. Lebih tenang. Atau setidaknya, tampak begitu. Naila tidak mengenali dirinya sendiri. Kamu cantik. Mira berkata pelan. Naila menunduk. Cantik tidak pernah menyelamatkan hidupku. Mira tidak menjawab. Ia hanya menatap Naila dengan sorot mata yang sulit ditebak. Mereka turun ke ruang makan. Meja panjang sudah terisi makanan. Terlalu banyak. Terlalu mewah. Naila melangkah ragu. Duduk di ujung kursi. Ratna sudah duduk di sana. Surya duduk di seberang. Wanita muda yang kemarin mengejek Naila duduk di sisi Ratna. Arka belum terlihat. Ratna menatap Naila dari atas ke bawah. Setidaknya sekarang kamu terlihat pantas duduk di meja ini. Naila menggenggam jemarinya di bawah meja. Wanita muda itu tersenyum sinis. Aku Kirana. Sepupu Arka. Katanya tanpa niat ramah. Naila mengangguk pelan. Surya meletakkan sendoknya. Kamu tahu apa yang kamu hadapi, Naila? Naila menatapnya. Saya hanya tahu nenek saya sakit. Surya menyipitkan mata. Dan sekarang kamu ada di rumah ini. Ratna memandang Surya tajam lalu menimpali. Itu bukan kebetulan. Sebelum Naila sempat bertanya, langkah kaki terdengar. Arka masuk ke ruang makan. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna gelap. Wajahnya tenang seperti biasa. Cukup. Katanya singkat. Kirana menoleh tajam. Kami hanya mengingatkan. Arka menarik kursi dan duduk di samping Naila. Dia tidak perlu diingatkan. Dia sudah hidup dalam ketakutan sejak lama. Kirana tertawa kecil. Sejak kapan kamu peduli? Arka menatap Kirana dingin. Sejak ini menjadi urusanku. Naila merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang tidak diucapkan, tapi terasa berat. Setelah sarapan, Arka berdiri. Ikut aku. Naila menurut. Mereka berjalan ke sebuah ruang kerja di sisi rumah. Ruangan itu sunyi, penuh rak buku dan dokumen. Arka menutup pintu. Aku tidak suka cara mereka bicara padamu. Arka berkata tanpa menoleh. Naila tersenyum pahit. Aku sudah biasa dipandang seperti itu. Arka berbalik. Di rumah ini, kamu tidak boleh terlihat lemah. Aku memang lemah.
Naila menjawab jujur. Arka menggeleng. Tidak, kamu bertahan sendirian sejauh ini. Itu bukan lemah. Naila terdiam. Aku akan mengurus pernikahan ini secepatnya. Arka melanjutkan. Semakin lama kamu di posisi abu-abu, semakin berbahaya. Berbahaya bagaimana? Naila bertanya pelan. Arka menatapnya lama. Karena ada orang yang tidak ingin kamu ada. Naila menelan ludah. Karena aku miskin. Bukan itu. Arka menjawab. Karena kamu tahu sesuatu. Kalimat itu membuat Naila membeku. Aku tidak tahu apa-apa. Naila menggeleng cepat. Aku tidak pernah terlibat apapun. Arka mendekat satu langkah. Kamu mungkin tidak ingat. Atau kamu menguburnya terlalu dalam. Naila memejamkan mata. Di kepalanya, ada kilatan samar. Jalan sepi. Lampu rem menyala. Suara benturan. Tapi bayangan itu cepat menghilang. Aku tidak ingat. Naila berbisik. Tidak apa. Arka berkata pelan. Yang penting, mereka ingat kamu. Naila membuka mata. Menatap Arka dengan napas tercekat. Mereka siapa? Arka tidak menjawab. Ia hanya berkata, mulai hari ini, jangan pernah keluar sendirian. Naila merasa dingin menjalar di punggungnya. Arka melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Satu hal lagi. Naila menatapnya. Apapun yang kamu dengar di rumah ini, jangan langsung percaya. Arka berkata tenang. Dan apapun yang kamu ingat nanti, jangan ceritakan ke siapapun kecuali aku. Pintu tertutup. Naila berdiri sendirian di ruang kerja itu. Napasnya terasa berat. Tangannya gemetar. Kini ia tahu, pernikahan ini bukan hanya soal uang dan keselamatan neneknya. Ada sesuatu dari masa lalu yang menempel padanya. Sesuatu yang membuat keluarga ini gelisah. Dan semakin Naila berusaha mengingat, semakin kuat perasaan bahwa hidupnya memang tidak pernah sesederhana yang ia kira. Hari itu datang tanpa pernah benar-benar Naila nantikan. Pagi di rumah besar itu terasa berbeda. Bukan lebih hangat, justru lebih dingin. Sejak matahari belum sepenuhnya naik, rumah sudah dipenuhi aktivitas. Pelayan berlalu lalang dengan langkah cepat. Beberapa membawa kotak besar berisi pakaian. Beberapa berbicara pelan sambil memeriksa daftar di tangan mereka. Naila duduk diam di kamar, mengenakan gaun sederhana berwarna pucat. Gaun itu indah. Terlalu indah untuk seorang gadis yang menikah bukan karena cinta. Tangannya terlipat di pangkuan. Jari-jarinya dingin. Nafasnya pendek-pendek. Di meja kecil di samping ranjang, ponsel milik Arka terletak. Sejak pagi tadi, ponsel itu dibiarkan di sana. Naila tahu itu bukan kebetulan. Arka tidak pernah ceroboh. Ia sengaja meninggalkannya, seolah ingin memastikan Naila tetap berada di kamar. Naila tidak menyentuhnya. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju jendela. Dari balik kaca, halaman rumah tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil mewah sudah terparkir. Orang-orang berpakaian rapi mulai berdatangan. Wajah-wajah yang tidak ia kenal. Tapi sorot mata mereka penuh rasa ingin tahu. Naila menelan ludah. Ini bukan pesta bahagia. Ini seperti pengumuman. Seperti penegasan bahwa ia kini milik seseorang, berada di bawah perlindungan seseorang, dan sekaligus berada di tengah keluarga yang tidak menginginkannya. Ketukan terdengar di pintu. Mira masuk dengan wajah serius. Sudah waktunya. Naila mengangguk pelan. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, Naila merasakan tatapan. Dari pelayan. Dari orang-orang yang berdiri di sudut. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tapi Naila tahu, ia sedang dinilai. Ruang pernikahan itu tidak besar, tapi elegan. Hanya keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Tidak ada tawa. Tidak ada musik riang. Suasananya tegang, seperti udara sebelum hujan besar. Arka sudah berdiri di depan. Ia mengenakan setelan rapi berwarna gelap. Wajahnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi gugup seperti pria yang akan menikah.
Ia tampak seperti seseorang yang sedang menandatangani kesepakatan penting. Tatapan mereka bertemu. Sesaat saja, Arka mengangguk tipis, seolah memberi isyarat bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Naila berdiri di sampingnya. Tubuhnya kaku. Kepalanya dipenuhi bayangan neneknya yang terbaring di rumah sakit. Itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Akad berjalan singkat. Suara saksi terdengar jelas. Kata-kata pernikahan itu terasa berat saat diucapkan. Setiap kalimat seperti menambah beban di dada Naila. Ketika semuanya selesai, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat yang hangat. Hanya anggukan-anggukan formal dan tatapan dingin. Ratna mendekat. Suaranya datar. Mulai hari ini, jaga sikapmu. Nama keluarga ini sekarang juga namamu. Naila mengangguk tanpa suara. Kirana tersenyum miring. Semoga kamu tahu tempatmu. Arka berdiri di samping Naila, tapi jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Beberapa jam kemudian, acara selesai. Tamu mulai pulang. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Naila kembali ke kamar dengan langkah lelah. Gaun itu terasa berat di tubuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai tanpa fokus. Pintu terbuka. Arka masuk. Ia melepas jasnya dan menggantungnya rapi. Gerakannya tenang, seolah hari ini hanyalah hari kerja biasa. Kondisi nenekmu stabil. Arka berkata singkat. Naila mengangkat kepala. Matanya langsung berkaca-kaca. Aku boleh menjenguk? Belum. Arka menjawab. Kenapa? Suara Naila bergetar. Aku istrimu sekarang. Arka menatapnya lama. Justru karena itu. Naila mengepalkan tangan. Aku tidak merasa jadi istrimu. Aku merasa seperti barang yang dipindahkan. Arka mendekat satu langkah. Aku tidak ingin menyentuhmu sebelum kamu merasa aman. Kalimat itu membuat Naila terdiam. Aku tahu kamu membenciku sekarang. Arka melanjutkan. Dan aku tidak menyalahkanmu. Kalau begitu, lepaskan aku. Naila berkata lirih. Arka menggeleng. Aku tidak bisa. Malam itu, Naila tidur dengan tubuh tegang. Ia terbangun beberapa kali karena mimpi aneh. Jalanan sepi. Lampu mobil menyala. Suara benturan keras. Bayangan seseorang terjatuh. Ia bangun dengan napas tersengal. Pelan-pelan, Naila bangkit dan berjalan ke jendela. Tirai terbuka sedikit. Di luar, halaman rumah gelap, hanya diterangi lampu taman. Namun Naila melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Seseorang berdiri di dekat pagar. Bayangannya samar, tapi jelas ada sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Naila mengucek mata, memastikan ia tidak berhalusinasi. Sosok itu bergerak sedikit, lalu menghilang di balik bayangan pohon. Naila mundur satu langkah, dadanya berdegup keras. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Pintu kamar terbuka. Arka masuk dengan wajah tegang. Kamu lihat juga. Naila menatapnya. Ada orang di luar. Arka mengangguk. Aku sudah menduganya. Kamu bilang aku aman. Naila hampir menangis. Di dalam rumah ini, iya. Arka menjawab. Di luar, tidak. Naila memegang lengannya tanpa sadar. Siapa mereka? Arka menatap keluar jendela. Rahangnya mengeras. Orang-orang yang ingin memastikan kamu tidak pernah bicara. Kalimat itu membuat Naila menggigil. Aku tidak tahu apa yang harus aku bicarakan. Naila berkata pelan. Belum. Arka menjawab. Tapi kamu akan ingat. Arka menoleh pada Naila. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, tatapannya tidak dingin. Ada sesuatu yang lain. Kekhawatiran. Mulai malam ini, kamar ini akan dijaga. Arka berkata. Dan apapun yang terjadi, kamu tetap di dekatku. Naila menatap Arka. Dadanya naik turun. Di kepalanya, potongan-potongan ingatan mulai berdenyut, seperti luka lama yang dipaksa terbuka.
Ia kini tahu satu hal. Pernikahan ini bukan akhir dari ketakutannya. Justru ini adalah pintu masuk menuju sesuatu yang selama ini mengintai dari bayangan. Dan seseorang, entah siapa, tidak senang melihat Naila masih hidup. Sejak malam itu, Naila tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Setiap sudut rumah terasa lebih hidup dari sebelumnya. Bukan karena kehangatan, melainkan karena kesadaran bahwa selalu ada mata yang mengawasi. Pintu kamar dijaga. Lorong-lorong selalu dilewati orang yang sama, dengan langkah teratur dan wajah datar. Keamanan itu terasa seperti pagar tinggi yang melindungi, sekaligus mengurung. Naila duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang kini selalu tertutup rapat. Tirai tebal dipasang. Cahaya matahari hanya masuk samar. Dunia luar terasa jauh, seperti kenangan yang perlahan memudar. Beberapa hari setelah pernikahan, Arka semakin jarang terlihat. Ia sering keluar pagi buta dan pulang larut malam. Setiap kali Naila bertanya, jawabannya selalu singkat. Aku urus sesuatu. Naila tidak memaksa. Ia tahu, semakin ia bertanya, semakin ia merasa tidak siap mendengar jawabannya. Pagi itu, Naila turun ke ruang makan sendirian. Ratna sudah duduk di sana, menyesap teh hangat. Wajahnya rapi, ekspresinya tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu kelihatan pucat. Ratna berkata tanpa menoleh. Naila duduk perlahan. Aku kurang tidur. Ratna mengangguk singkat. Biasakan diri. Hidup di rumah ini tidak memberi ruang untuk lemah. Kirana masuk beberapa detik kemudian. Ia menatap Naila sekilas, lalu tersenyum tipis. Kamu tahu, Naila, katanya sambil duduk, tidak semua orang beruntung seperti kamu. Naila menatapnya. Beruntung bagaimana? Ditemukan. Kirana menjawab ringan. Diselamatkan. Diberi tempat. Nada suaranya halus, tapi maknanya menusuk. Ratna meletakkan cangkirnya. Kirana melanjutkan, dan tidak semua yang diselamatkan tahu caranya berterima kasih. Naila menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Aku tidak pernah minta ini. Naila berkata lirih. Ratna menatapnya tajam. Tidak penting apa yang kamu minta. Yang penting apa yang kamu bawa. Naila mengangkat kepala. Apa maksud ibu? Ratna tidak menjawab. Ia berdiri dan meninggalkan ruang makan. Meninggalkan kalimat itu menggantung seperti kabut dingin. Kirana menatap Naila dengan mata menyelidik. Kamu ingat apa yang terjadi 3 tahun lalu? Naila terdiam. Dadanya langsung terasa sesak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Naila berkata cepat. Kirana tersenyum tipis. Kita lihat saja. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Naila mulai sering bermimpi. Mimpi yang sama, berulang, tapi setiap kali lebih jelas. Jalanan sepi. Lampu mobil menyala terang. Hujan rintik-rintik membasahi aspal. Ada suara mesin meraung. Lalu suara benturan keras. Naila terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Suatu sore, Naila duduk di ruang keluarga sendirian. Televisi menyala tanpa suara. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Langkah kaki terdengar. Surya berdiri di ambang pintu. Kamu kelihatan terganggu, katanya. Naila berdiri refleks. Ada yang bisa saya bantu? Surya melangkah mendekat. Tatapannya tajam, menusuk. Aku ingin kamu tidak pernah mengingat sesuatu. Naila mundur 1 langkah. Saya tidak tahu apa-apa. Surya tersenyum tipis, senyum yang tidak hangat. Kamu tahu, kamu hanya memilih lupa. Jantung Naila berdegup keras. 3 tahun lalu. Surya melanjutkan pelan. Kamu berada di tempat yang salah. Naila memejamkan mata. Kilatan bayangan datang. Lampu rem. Suara logam beradu. Teriakan yang teredam. Aku tidak ingat. Naila berbisik. Surya menunduk sedikit. Mendekatkan wajahnya. Kamu ingat plat mobil itu? Naila membuka mata dengan cepat. Tidak.
Surya tertawa kecil. Bohongmu buruk. Naila menggigil. Tolong. Surya menegakkan tubuhnya. Tenang saja. Selama kamu istri Arka, kamu aman. Kata aman itu terdengar seperti ancaman. Malamnya, Naila tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Kepalanya dipenuhi potongan-potongan gambar yang tidak lengkap. Pintu terbuka pelan. Arka masuk. Kamu bicara dengan mereka. Arka berkata datar. Naila menatapnya dengan mata merah. Mereka ingin aku ingat. Arka mendekat dan berjongkok di hadapannya. Dengarkan aku. Apapun yang muncul di kepalamu, jangan ceritakan ke siapapun. Aku takut. Suara Naila pecah. Arka menatapnya lama. Aku tahu. Kenapa mereka ingin aku mati? Naila bertanya lirih. Arka terdiam. Sangat lama. Lalu ia berkata pelan. Karena kamu satu-satunya yang melihat ayahku hampir dibunuh seseorang. Kalimat itu membuat Naila membeku. Bukan kecelakaan. Arka melanjutkan. Itu disengaja. Naila menutup mulutnya. Menahan isak. Aku menemukan rekaman lama. Arka berkata. Dan di sana ada bayanganmu. Naila teringat. Ia ingat bersembunyi. Ia ingat menahan napas. Ia ingat melihat mobil itu menabrak berulang kali. Aku lari. Naila menangis. Aku takut. Arka menggeleng. Diamnya kamu menyelamatkan nyawamu. Naila menatap Arka dengan wajah hancur. Kalau aku bicara sekarang, kebenaran akan keluar. Arka menjawab. Dan mereka akan jatuh. Naila terdiam lama. Dadanya naik turun. Apa aku akan selamat? Naila bertanya pelan. Arka menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, sentuhannya terasa hangat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Naila menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Air matanya jatuh. Di luar kamar, di lorong gelap, seseorang berdiri diam, mendengarkan. Bayangan itu bergerak pelan menjauh, membawa kabar bahwa Naila mulai mengingat. Dan di rumah besar itu, jam pasir mulai dibalik. Waktu untuk diam semakin habis. Hari-hari setelah pengakuan Arka berubah menjadi masa paling sunyi dalam hidup Naila. Bukan karena rumah itu sepi, justru karena terlalu banyak suara yang tidak terucap. Setiap langkah kaki di lorong terdengar lebih jelas. Setiap pintu yang tertutup terasa seperti isyarat. Naila hidup di antara detik-detik yang berjalan pelan, menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang, meski ia belum tahu bentuknya. Ia jarang keluar kamar, bukan karena dilarang, melainkan karena tubuhnya menolak. Setiap kali ia melangkah keluar, kepalanya terasa berat, seolah ingatan yang terkubur mencoba bangkit, memaksa masuk ke kesadarannya. Bayangan itu datang semakin sering. Aspal basah oleh hujan tipis. Lampu jalan berkedip. Sebuah mobil berhenti mendadak. Lalu suara benturan keras. Berulang, tanpa ampun. Naila duduk di lantai kamar mandi suatu pagi, menutup telinga dengan kedua tangan, mencoba menghentikan suara itu di kepalanya. Napasnya pendek-pendek. Tubuhnya gemetar. Mira mengetuk pintu dengan cemas. Naila, kamu baik-baik saja? Naila tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, berusaha berdiri. Aku baik. Tapi ia tahu, itu bohong. Beberapa jam kemudian, Ratna memanggil Naila ke ruang tamu. Panggilan itu bukan permintaan. Nadanya datar, tapi mengandung perintah. Naila melangkah masuk dengan jantung berdegup keras. Ratna duduk di sofa besar. Kirana berdiri di dekat jendela. Surya tidak terlihat, tapi keberadaannya terasa, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Kami perlu bicara. Ratna membuka suara. Naila berdiri, tidak duduk. Tangannya dingin. Kamu mulai terlihat tidak stabil. Ratna melanjutkan. Dan itu berbahaya. Untuk siapa? Naila bertanya pelan. Ratna menatapnya tajam. Untuk semua orang. Kirana tersenyum tipis.
Ingatan bisa menipu. Naila, kadang apa yang kita lihat tidak benar-benar terjadi. Naila menatap Kirana. Aku tahu apa yang aku lihat. Ratna berdiri. Tidak, kamu tahu apa yang kamu pikir kamu lihat. Udara di ruangan itu menegang. Ratna melangkah mendekat. Suaranya diturunkan. Keluarga ini sudah melewati banyak hal. Dan kami tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan apa yang sudah dibangun. Naila merasakan dadanya panas. Dengan mengorbankan orang lain. Ratna tersenyum tipis. Dengan menghilangkan masalah. Kata itu membuat Naila menggigil. Aku bukan masalah. Naila berkata lirih, tapi tegas. Ratna menatapnya lama. Itu tergantung apa yang kamu lakukan selanjutnya. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan jelas. Tapi Naila tahu, itu bukan ancaman kosong. Itu peringatan terakhir. Malamnya, Arka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras saat ia menutup pintu kamar. Mereka bicara padamu. Arka berkata tanpa basa-basi. Naila mengangguk. Mereka ingin aku lupa. Arka menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Apa yang akan terjadi kalau aku bicara? Naila bertanya dengan suara pelan. Arka terdiam. Ia duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, Naila melihat keraguan di wajahnya. Kamu akan membuka luka lama. Arka berkata, dan banyak orang akan berusaha menutupnya kembali. Dengan caranya sendiri. Naila menyela. Arka mengangguk. Naila duduk di hadapannya. Aku tidak mau hidup seperti ini. Selalu sembunyi. Selalu takut. Arka menatapnya. Kalau kamu bersaksi, tidak ada jalan kembali. Naila mengangguk pelan. Aku tahu. Malam itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di depan jendela tertutup, memandangi bayangannya sendiri di kaca. Wajah itu terlihat lebih dewasa, lebih keras, tapi juga lebih lelah. Ia teringat neneknya. Beberapa hari kemudian, Arka akhirnya mengizinkannya menjenguk. Rumah sakit terasa berbeda sekarang. Lebih sunyi, lebih dingin. Nenek Sari terbaring lemah, tapi matanya berbinar saat melihat Naila. Naila. Suaranya serak. Naila menggenggam tangan neneknya erat. Aku di sini, Nek. Nenek Sari tersenyum tipis. Kamu kelihatan kurus. Naila tertawa kecil sambil menahan tangis. Nenek Sari menatap Naila lama, lalu berbisik pelan. Kamu masih sering mimpi buruk. Naila terkejut. Nenek tahu. Nenek Sari mengangguk lemah. Kamu selalu terbangun dengan napas berat. Bahkan dulu. Naila menelan ludah. Dulu. Waktu kejadian itu. Nenek Sari berkata pelan. Darah Naila terasa berhenti mengalir. Nek. Naila berbisik. Nenek tahu. Nenek Sari mengangguk. Aku tahu kamu melihat sesuatu. Tapi aku juga tahu kamu terlalu takut untuk bicara. Air mata Naila jatuh deras. Aku pengecut. Nenek Sari menggeleng lemah. Kamu bertahan. Itu tidak sama dengan pengecut. Naila menunduk. Menangis tanpa suara. Naila. Nenek Sari melanjutkan dengan susah payah. Kalau kebenaran itu ada di tanganmu, jangan biarkan orang jahat tidur nyenyak. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Naila. Saat mereka keluar dari rumah sakit, Arka menatap Naila dengan ekspresi yang berbeda. Seolah ia sudah tahu keputusan apa yang akan diambil Naila. Aku siap. Naila berkata pelan. Arka menutup mata sebentar. Kalau begitu, kita mulai. Namun mereka tidak sendirian. Dari kejauhan, di sudut lorong parkir, seseorang berdiri mengamati. Ponsel di tangannya menyala. Sebuah pesan singkat terkirim. Dia mulai bergerak. Dan sejak saat itu, Naila tidak lagi hanya menjadi saksi masa lalu. Ia telah menjadi ancaman hidup bagi keluarga yang berkuasa. Sejak keputusan itu diucapkan, udara di rumah besar tersebut berubah. Tidak ada teriakan.
Tidak ada pertengkaran terbuka. Justru ketenangan yang terasa ganjil. Seolah semua orang sepakat untuk bersikap normal. Padahal di balik dinding dan tatapan, sesuatu sedang dipersiapkan. Naila merasakannya. Langkah kaki di lorong menjadi lebih sering. Pintu-pintu tertutup lebih rapat. Percakapan terhenti setiap kali ia lewat. Bahkan Mira yang biasanya ramah kini tampak berhati-hati saat berbicara. Semua orang tahu, ia bukan lagi sekadar istri kontrak. Ia adalah ancaman. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Gerimis tipis membasahi halaman rumah, membuat lampu taman memantul di permukaan tanah seperti pecahan kaca. Naila berdiri di balik jendela kamar, menatap titik-titik air yang jatuh perlahan. Hatinya tidak tenang. Arka belum pulang. Sudah lewat tengah malam. Biasanya, seberapapun sibuknya, Arka selalu memastikan Naila tahu ia di mana. Tapi malam ini, ponselnya tidak aktif. Naila memeluk dirinya sendiri. Ia teringat kata-kata neneknya. Jangan biarkan orang jahat tidur nyenyak. Ketukan pelan terdengar di pintu. Naila menoleh cepat. Jantungnya berdegup keras. Masuk, katanya. Meski suaranya hampir tidak terdengar. Pintu terbuka. Bukan Arka. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Tingginya sedang. Wajahnya datar. Ia mengenakan pakaian rapi seperti staf rumah. Tapi Naila tahu, ia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Tuan Arka meminta Anda pindah kamar malam ini. Katanya singkat. Naila menegang. Kenapa? Untuk keamanan. Jawab pria itu tanpa emosi. Naluri Naila berteriak. Aku akan menunggu Arka. Naila berkata tegas. Pria itu menatap Naila lama. Terlalu lama. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ini perintah keluarga. Katanya. Darah Naila terasa dingin. Aku tidak akan keluar kamar ini. Naila mundur satu langkah. Pria itu melangkah masuk satu langkah. Jangan mempersulit. Pada detik itu, Naila tahu, ia tidak aman. Ia bergerak cepat, berlari menuju kamar mandi, mengunci pintu sekuat tenaga. Tangannya gemetar hebat. Napasnya tersengal. Dari balik pintu, ia mendengar suara langkah mendekat. Naila. Suara pria itu terdengar rendah. Buka pintunya. Naila tidak menjawab. Ia meraih ponselnya. Tangannya hampir menjatuhkannya karena gemetar. Sinyal lemah. Ia menekan nama Arka berulang kali. Tidak aktif. Suara pintu diketuk keras. Naila. Kali ini nadanya berubah. Tidak sabar. Ini kesempatan terakhir. Air mata Naila jatuh. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Dalam kepalanya, bayangan jalan sepi itu kembali muncul. Lampu mobil. Benturan. Jeritan yang tertelan hujan. Ia tidak mau mati dalam diam. Dengan tangan gemetar, Naila membuka aplikasi pesan dan mengirim satu kalimat ke nomor yang Arka berikan beberapa hari lalu. Nomor yang katanya hanya digunakan untuk keadaan darurat. Mereka datang. Aku di kamar. Beberapa detik terasa seperti jam. Pintu kamar mandi digedor keras. Engselnya berderit. Naila mundur sampai punggungnya menyentuh dinding dingin. Lalu suara langkah kaki lain terdengar. Cepat. Berat. Tinggalkan pintunya. Suara itu tegas. Familiar. Arka. Gedoran berhenti seketika. Hening jatuh. Berat dan menekan. Pintu kamar mandi dibuka perlahan dari luar. Arka berdiri di sana. Wajahnya gelap. Matanya tajam seperti baja. Di belakangnya, dua pria berseragam keamanan berdiri kaku. Pria yang tadi datang kini mundur. Wajahnya pucat. Kamu siapa yang menyuruh? Arka bertanya dingin. Pria itu menelan ludah. Saya hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Arka mengulang. Pria itu terdiam. Arka melangkah mendekat satu langkah. Keluar dari rumah ini sekarang. Jangan pernah kembali. Pria itu pergi tanpa berkata apapun. Arka menutup pintu, lalu berbalik ke arah Naila. Tubuh Naila melemas. Ia hampir jatuh,
Tapi Arka menahan bahunya. Aku minta maaf. Suara Arka rendah. Aku terlambat. Naila menangis. Tidak tertahan lagi. Mereka mau membunuh aku. Arka memeluk Naila. Untuk pertama kalinya, Naila tidak menolak. Dadanya naik turun hebat. Tangannya mencengkeram ke meja Arka. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Arka berkata tegas. Tapi sekarang kita tidak bisa diam lagi. Naila mengangguk di antara tangisnya. Malam itu, Arka membawa Naila ke ruang kerja rahasia di rumah. Ruangan itu tersembunyi di balik rak buku. Di dalamnya, layar-layar menyala, menampilkan rekaman lama. Ini bukti awal. Arka berkata, rekaman tabrakan itu. Dan ini. Ia memutar rekaman lain. Kamera jalanan. Bayangan mobil. Dan di sudut layar, terlihat sosok kecil bersembunyi di balik pohon. Naila menutup mulutnya. Itu aku. Suaranya bergetar. Arka mengangguk. Dan ini plat mobilnya. Naila memejamkan mata. Angka itu muncul jelas di kepalanya. Tidak pernah benar-benar hilang. Aku ingat. Naila berkata pelan. Aku ingat semuanya. Arka menatapnya serius. Kalau kita melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Naila membuka mata. Tatapannya tidak lagi kosong. Aku siap. Katanya. Aku tidak mau hidup diburu. Arka mengangguk pelan. Besok, kita ke pengacara. Setelah itu, ke pihak berwajib. Di luar ruangan, di balik dinding tebal, seseorang berdiri mendengarkan. Bayangan itu tersenyum tipis. Permainan telah berubah. Kini bukan lagi soal menakut-nakuti. Ini soal menghabisi. Dan Naila baru saja melangkah ke tengah badai yang sesungguhnya. 3 tahun lalu, Naila belum mengenal rasa takut seperti sekarang. Sore itu berjalan biasa saja. Langit masih terang. Matahari belum turun sepenuhnya. Udara hangat menempel di kulit. Khas sore panjang setelah seharian bekerja. Naila berjalan santai di jalan kecil pinggir kota. Langkahnya pelan, tidak terburu. Di tangannya, ia membawa plastik bening berisi sisa gorengan yang tidak habis terjual. Minyak masih terlihat menempel di permukaannya. Bau gorengan samar bercampur dengan udara sore. Bahu Naila sedikit turun karena lelah. Tapi wajahnya tenang. Tidak ada firasat apapun. Hari itu sama seperti hari-hari lain. Berjualan keliling sejak siang. Menghitung receh. Menolak lapar demi membawa pulang sesuatu untuk neneknya. Jalan yang ia lewati cukup sepi. Tidak benar-benar kosong. Tapi jarang dilalui kendaraan. Di kiri kanan, pepohonan berdiri rapat. Beberapa rumah terlihat jauh. Sunyi, seperti sedang tidur. Naila menyukai jalan itu. Lebih cepat sampai rumah. Lebih tenang. Tidak ramai. Ia berjalan sambil sesekali mengayun plastik gorengan. Pikirannya kosong. Tubuhnya mengikuti kebiasaan. Hingga langkahnya terhenti. Di kejauhan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. 2 mobil berhenti di tengah jalan. Posisi mereka tidak wajar. Salah satunya tampak miring. Yang lain berhenti terlalu dekat. Seperti sengaja menutup jalan. Naila mempersempit pandangan. Alisnya berkerut. Ia melangkah 1 langkah ke depan. Lalu berhenti lagi. Ada suara. Bukan suara keras. Bukan teriakan. Tapi suara benturan logam yang baru saja terjadi. Masih hangat. Masih dekat. Jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia berdiri terpaku. Ragu. Tubuhnya ingin mundur. Tapi matanya tidak bisa lepas. Di dalam dirinya, ada dorongan aneh untuk memastikan apa yang ia lihat. Lalu ia melihatnya. Sebuah mobil bergerak maju. Lalu mundur. Maju lagi. Mundur lagi. Gerakannya tidak panik. Tidak kacau. Terlalu teratur. Terlalu tenang. Naila menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tertahan. Di antara kedua mobil itu, ada tubuh seseorang yang tidak bergerak. Tidak jelas wajahnya. Tidak jelas siapa. Tapi cukup jelas bahwa itu bukan kecelakaan biasa.
Naila mundur 1 langkah. Lalu 2. Kakinya gemetar. Plastik gorengan di tangannya bergetar pelan, mengeluarkan bunyi tipis. Suara kecil itu terasa terlalu keras di telinganya. Naila berbalik cepat. Ia tidak berlari kencang. Ia berlari seperti orang yang takut terlihat. Langkahnya terpotong-potong. Nafasnya pendek. Dadanya sesak. Ia melihat pohon besar di sisi jalan. Tanpa berpikir panjang, Naila berbelok dan bersembunyi di balik batangnya. Tubuhnya merapat ke tanah. Lututnya menekuk. Plastik gorengan hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Naila menunduk. Tidak berani menoleh. Ia menahan napas. Seluruh tubuhnya kaku. Dunia terasa sunyi mendadak. Beberapa detik berlalu. Atau mungkin menit. Naila tidak tahu. Waktu seperti berhenti. Lalu suara mesin terdengar lebih dekat. Mobil itu bergerak. Naila menelan ludah. Ia ingin menutup telinganya. Tapi tangannya membeku. Dari celah batang pohon, ia melihat kilatan kaca mobil. Kaca depan itu memantulkan cahaya sore. Dan tanpa Naila sadari, dari balik kaca itu, sebuah kamera kecil menyala diam-diam. Kamera itu merekam segalanya. Merekam jalan sepi. Merekam bayangan pohon. Dan merekam seorang gadis muda yang berjongkok ketakutan, berusaha menjadi tak terlihat. Naila tidak tahu. Ia hanya tahu satu hal saat itu. Ia harus pergi. Ketika suara mesin menjauh, Naila tidak menunggu lebih lama. Ia bangkit perlahan. Kakinya hampir tidak kuat menopang tubuhnya. Ia berlari menjauh dari jalan itu tanpa menoleh. Plastik gorengan jatuh. Isinya tumpah. Naila tidak peduli. Ia terus berlari. Malam itu, Naila pulang dengan wajah pucat. Tangannya dingin. Ia tidak menceritakan apapun pada neneknya. Ia hanya duduk diam, memeluk lutut, menatap lantai. Ia berpikir, selama ia diam, semuanya akan berlalu. Ia tidak tahu bahwa hari itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia tidak tahu bahwa seseorang telah melihatnya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk kabur telah mengikat hidupnya dengan sebuah rahasia yang akan mengejarnya bertahun-tahun kemudian. Dan sejak sore itu, meski Naila terus melangkah maju, jalan sepi itu selalu berjalan bersamanya. Menunggu saat yang tepat untuk kembali. Sementara di rumah besar seorang pengusaha berkelas, kematian itu mengguncang banyak orang. Namun tidak ada yang hancur seperti Arka. Beberapa hari setelah kejadian di jalan sepi itu, kabar kecelakaan menyebar. Seorang pria berpengaruh ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya yang remuk parah. Jalanan itu dipasangi garis pembatas. Polisi datang. Wartawan berdatangan. Semua menyebutnya kecelakaan tragis. Dan pria itu adalah ayah Arka. Arka berdiri di depan mobil yang telah berubah bentuk. Kaca pecah. Besi terlipat. Tidak ada darah yang terlihat jelas. Karena hujan malam sebelumnya telah menghapus banyak jejak. Polisi mencatat. Petugas memotret. Semua berjalan cepat dan dingin. Tidak ada saksi yang mengaku melihat apapun. Tidak ada bukti tabrakan disengaja. Tidak ada rekaman kamera jalan. Kasus itu ditutup dengan satu kesimpulan. Kecelakaan tunggal. Arka mendengar semua penjelasan itu dalam diam. Wajahnya tenang, tapi dadanya berantakan. Ia mengenal ayahnya. Ia tahu bagaimana ayahnya menyetir. Ia tahu ayahnya tidak ceroboh. Dan yang paling membuatnya tidak bisa tidur adalah satu hal kecil. Bekas rem di jalan terlalu rapi. Terlalu teratur. Seolah seseorang menekan dan melepaskan dengan sengaja. Polisi tidak menggali lebih dalam. Tekanan datang dari banyak arah. Nama besar. Uang. Pengal. Semua bergerak seperti dinding yang menutup rapat kebenaran. Arka tahu ada yang tidak beres. Namun ia belum punya apapun. Hari pemakaman berlalu. Rumah besar dipenuhi pelayat. Tangisan terdengar di mana-mana. Tapi di antara duka, ada wajah-wajah yang tidak benar-benar sedih. Ada yang sibuk menghitung. Ada yang sibuk berbisik. Beberapa hari kemudian, pembacaan wasiat dilakukan. Semua keluarga besar berkumpul di ruang yang sama. Udara terasa berat.
Tidak ada yang bicara banyak. Semua menunggu satu hal. Harta. Pengacara membuka map tebal dan mulai membaca dengan suara datar. Harta peninggalan akan dibagi rata kepada ahli waris setelah Arka menikah. Kalimat itu membuat ruangan bergeser. Beberapa orang saling menatap. Beberapa mengangguk puas. Namun pengacara belum selesai. Jika istri Arka meninggal secara tak wajar, maka seluruh harta peninggalan akan jatuh sepenuhnya ke tangan Arka sebagai satu-satunya penerima. Ruangan itu membeku. Tidak ada yang langsung bereaksi. Tapi Arka bisa merasakannya. Ketegangan, kemarahan yang ditahan, kekecewaan yang tidak disembunyikan. Beberapa kerabat menunduk. Beberapa menghela napas tajam. Beberapa tersenyum kecut. Wasiat itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, Arka menjadi kunci pembagian harta. Di sisi lain, istrinya kelak menjadi tameng yang tidak boleh disentuh. Sejak hari itu, Arka tahu, bukan hanya ayahnya yang mati dengan cara janggal, tapi hidupnya sendiri telah masuk ke medan yang berbahaya. Ia mulai bergerak diam-diam. Dengan kuasanya, Arka mengakses apa yang tidak diakses polisi. Ia memeriksa ulang mobil ayahnya yang hampir hancur total. Di balik kerusakan parah, ia menemukan satu hal yang luput. Kamera mobil. Kecil. Tersembunyi. Retak. Tapi tidak mati. Butuh waktu lama untuk memperbaiki dan mengambil datanya. Banyak bagian rusak. Banyak rekaman terpotong. Namun satu potongan kecil berhasil dipulihkan. Potongan itu tidak menampilkan wajah pelaku. Tidak menampilkan benturan jelas. Namun menampilkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di sudut rekaman, sebelum mobil berhenti total, terlihat bayangan seseorang. Seorang gadis muda. Berjongkok. Bersembunyi di balik pohon. Wajahnya tidak jelas. Tapi posturnya terekam sempurna. Arka menatap layar itu lama. Sangat lama. Itulah saksi kunci yang tidak pernah muncul. Itulah alasan kenapa kasus itu terlalu cepat ditutup. Dan Arka tahu satu hal dengan pasti. Jika ia bisa menemukannya, maka orang lain juga bisa. Keluarga besarnya bukan orang bodoh. Mereka tahu kamera itu ada. Mereka tahu ada kemungkinan saksi. Dan jika saksi itu bicara, maka semuanya runtuh. Arka tidak punya banyak waktu. Ia harus menemukan gadis itu lebih cepat daripada siapapun. Bukan untuk membungkamnya, tapi untuk menyelamatkannya. Karena selama gadis itu masih hidup dan bebas, nyawanya berada di ujung pisau. Dan Arka tahu satu cara yang tidak bisa ditembus siapapun. Pernikahan. Selama gadis itu adalah istrinya, tak seorang pun berani menyentuhnya. Selama ia berada di bawah namanya, semua langkah keluarga besar terikat oleh wasiat ayahnya sendiri. Jika istri Arka meninggal secara tak wajar, seluruh harta akan jatuh ke tangan Arka seorang. Itulah satu-satunya alasan kenapa mereka akan menahan diri. Bukan karena belas kasihan, tapi karena ketakutan kehilangan segalanya. Dan di titik itulah, Arka membuat keputusan yang akan mengubah hidup dua orang selamanya. Ia tidak akan membiarkan saksi itu mati. Ia akan melindunginya. Meski harus memaksanya masuk ke dalam hidupnya. Pagi itu, rumah besar terasa seperti medan perang yang belum meletus. Tidak ada suara keras. Tidak ada pertengkaran. Tapi udara terasa berat, seolah setiap orang menahan napas, menunggu satu langkah yang akan menghancurkan segalanya. Naila duduk di kursi belakang mobil Arka. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang berubah di sana. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad. Di kursi depan, Arka menyetir tanpa bicara. Rahangnya mengeras. Sejak malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Kejadian di kamar Naila telah menghapus sisa keraguan yang masih ia simpan. Mereka tidak bisa menunda lagi. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran tua yang tidak mencolok. Tidak ada papan nama besar. Tidak ada kemewahan. Hanya bangunan sederhana yang tampak biasa bagi orang luar. Namun di sanalah semuanya akan dimulai. Seorang pria parubaya menyambut mereka di pintu. Rambutnya beruban,
Wajahnya serius. Nama saya Bagas, katanya sambil menjabat tangan Arka. Pengacara keluarga. Sekarang, pengacara kamu. Naila menatap pria itu dengan ragu. Arka menoleh padanya. Dia bisa dipercaya. Mereka masuk ke ruang kerja yang sunyi. Pintu ditutup rapat. Bagas membuka map tebal di atas meja. Saya sudah melihat sebagian bukti yang kamu kirim semalam, katanya pada Arka. Ini bukan perkara kecil. Arka mengangguk. Aku tahu. Bagas menoleh ke Naila. Dan kamu adalah saksi kunci. Naila menelan ludah. Kalau saya bicara, apa yang akan terjadi? Bagas menjawab tanpa basa-basi. Banyak orang akan kehilangan segalanya. Dan beberapa orang akan mencoba menghentikanmu. Kata-kata itu jujur. Tidak menenangkan. Tapi justru itulah yang membuat Naila mengangguk. Aku akan bicara. Naila berkata pelan. Aku tidak mau hidup seperti buruan. Bagas menatapnya beberapa detik. Lalu mengangguk. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Jam-jam berikutnya berjalan seperti kabut. Naila menceritakan semuanya. Jalan sepi. Hujan tipis. Mobil yang menabrak berulang kali. Plat nomor yang ia ingat dengan jelas. Rasa takut yang membuatnya bersembunyi dan lari tanpa menoleh. Tangannya gemetar saat berbicara. Tapi suaranya tidak goyah. Bagas mencatat setiap detail. Ini cukup. Bagas akhirnya berkata. Dengan rekaman dan kesaksianmu, kasus ini bisa dibuka kembali. Arka menarik napas panjang. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, ponsel Arka bergetar. Nama Ratna muncul di layar. Arka menatap Naila sekilas, lalu mengangkat panggilan. Kamu di mana? Suara Ratna terdengar dingin. Aku sibuk. Arka menjawab singkat. Kamu membawa dia keluar rumah tanpa izin. Ratna berkata tajam. Kamu tahu itu melanggar kesepakatan. Arka tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. Kesepakatan itu berakhir saat kalian mengirim orang ke kamarnya. Hening di seberang. Lalu suara Surya masuk. Lebih berat, lebih berbahaya. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan, Arka. Aku sangat mengerti. Arka menjawab. Aku membersihkan kekacauanmu. Kami bisa menyelesaikan ini secara keluarga. Surya berkata. Tidak perlu menyeret orang luar. Bagas menatap Arka, menggeleng pelan. Arka menjawab tegas. Sudah terlambat. Telepon terputus. Bagas berdiri. Mulai sekarang, kalian tidak aman di luar perlindungan hukum. Kita ke kantor polisi sekarang. Perjalanan menuju kantor polisi terasa panjang. Naila menatap jalanan dari balik kaca, merasakan denyut jantungnya di telinga. Setiap mobil yang lewat terasa mencurigakan. Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Saat mereka tiba, hujan turun deras. Seolah langit ikut menjadi saksi. Di ruang pemeriksaan, Naila duduk di depan seorang penyidik. Tangannya berkeringat. Arka berdiri tidak jauh darinya. Bagas di sisi lain, siap membantu. Ceritakan dari awal, kata penyidik itu. Naila menarik napas dalam. Dan ia bicara. Ia bicara tentang malam itu. Tentang rasa takutnya. Tentang keputusannya untuk diam. Tentang bagaimana hidupnya berubah setelah itu. Setiap kata terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Ketika Naila selesai, ruangan itu sunyi. Penyidik mengangguk perlahan. Kami akan buka kembali kasus ini. Saat mereka keluar dari ruangan, Arka menggenggam tangan Naila erat. Kamu berani, katanya pelan. Namun keberanian itu tidak datang tanpa harga. Malam itu, berita tentang dibukanya kembali kasus lama mulai menyebar. Tidak luas, tapi cukup untuk mengguncang rumah besar itu. Di ruang tamu, Ratna berdiri kaku. Kirana mondar-mandir dengan gelisah. Surya duduk diam, wajahnya keras seperti batu. Dia sudah bicara. Kirana berkata panik. Surya menutup mata. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan.
Ratna menatap Surya tajam. Jangan bodoh. Surya berdiri perlahan. Aku tidak akan masuk penjara karena kesalahan lama. Kirana menggigit bibir. Apa yang akan kamu lakukan? Surya menoleh ke jendela. Di luar, hujan belum reda. Kita hentikan dia. Di saat yang sama, Naila duduk di mobil Arka, merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi di balik lelah itu, ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lari. Arka menatap Naila dari samping. Apapun yang terjadi setelah ini, aku di sampingmu. Naila menatap ke depan, matanya berkaca-kaca. Kalau aku tidak selamat. Arka menghentikan mobil mendadak. Ia menoleh tajam. Jangan katakan itu. Naila tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku minta maaf tak bicara lebih awal. Aku takut. Aku memilih lari dari tempat kejadian. Mobil kembali melaju. Mereka tidak tahu bahwa sebuah kendaraan lain mengikuti dari kejauhan. Lampunya mati. Jaraknya cukup jauh untuk tidak mencurigakan. Seseorang di dalam mobil itu tersenyum. Perintah sudah turun. Jika hukum bergerak terlalu lambat, mereka akan menyelesaikannya dengan cara sendiri. Dan di malam yang gelap itu, hidup Naila sekali lagi berada di ujung yang paling berbahaya. Hujan turun lebih deras malam itu. Seolah langit sengaja menghapus jejak segala rencana kotor yang sedang bergerak di bawahnya. Mobil Arka melaju membelah jalanan basah. Lampu-lampu kota berubah menjadi garis-garis panjang di kaca. Naila duduk di kursi belakang, menahan gemetar yang tak sepenuhnya hilang. Ia sudah bicara pada penyidik. Ia sudah membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Tapi justru setelah itu, dunia terasa semakin berbahaya. Arka tidak membawa Naila pulang ke rumah besar. Ia memilih jalan memutar, melewati jalur yang lebih ramai, kemudian masuk ke kawasan hotel bisnis yang tidak terlalu mewah tapi cukup aman. Bagas, sang pengacara, sudah menunggu di lobi bersama dua petugas yang terlihat seperti pengawal. Wajah Bagas tegang, matanya seperti orang yang baru menerima kabar buruk. Barusan ada pergerakan. Bagas berkata pelan begitu mereka berkumpul di sudut yang tidak terlalu terlihat. Ada yang mengikuti mobil kalian dari kantor polisi sampai hampir ke sini. Naila menelan ludah. Mereka. Bagas mengangguk. Saya sudah minta penyidik bergerak cepat. Tapi kita tidak bisa berharap semua selesai dalam satu malam. Yang penting sekarang, Naila harus tetap hidup. Arka merapatkan jaket Naila. Seolah gerakan kecil itu bisa menahan dingin yang merembes dari ketakutan. Malam ini kamu di sini. Pintu dijaga. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Naila menatap Arka. Matanya merah. Aku tidak mau jadi beban. Arka menatap balik. Suaranya tegas. Kamu bukan beban. Kamu alasan kenapa aku masih punya kesempatan memperbaiki semuanya. Kalimat itu membuat Naila terdiam. Ia belum sempat memikirkan Arka sebagai manusia yang punya luka. Selama ini ia hanya melihatnya sebagai pria kaya yang memaksa, pria yang dingin, pria yang tiba-tiba muncul dan mengubah hidupnya. Tapi malam ini, dari sorot matanya, Naila melihat sesuatu yang lebih dalam. Beban yang selama ini ia sembunyikan di balik ketegasan. Mereka naik ke kamar yang sudah disiapkan. Bagas tinggal di kamar sebelah bersama petugas. Arka memastikan semua pintu terkunci, lalu berdiri di depan jendela, menatap keluar. Di bawah, hujan masih mengguyur jalan. Naila duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Dadanya terasa penuh. Ia teringat neneknya, teringat kata-kata yang menuntunnya sampai titik ini. Jangan biarkan orang jahat tidur nyenyak. Naila ingin percaya bahwa setelah bersaksi, hidup akan sedikit lebih ringan. Namun kenyataan justru menamparnya dengan cara lain. Kebenaran memang penting, tapi kebenaran juga membuat banyak orang kehilangan kendali. Tiba-tiba ponsel Arka bergetar. Satu panggilan masuk. Nama Ratna. Arka menatap layar beberapa detik, lalu mengangkat. Ia tidak menyalakan pengeras suara, tapi Naila bisa mendengar nada Ratna yang tinggi, marah, dan panik. Kamu sudah gila, Arka.
Ratna berkata tajam. Kamu menyeret keluarga kita ke lumpur. Arka menjawab singkat. Lumpur itu sudah ada sebelum aku lahir. Kamu pikir kamu pahlawan? Ratna mendesis. Kamu pikir gadis itu akan menyelamatkanmu? Arka menatap Naila sekilas. Dia bukan alat. Ratna tertawa kecil. Terdengar getir. Kalau begitu, dengarkan aku. Pulangkan dia. Hentikan ini. Kita bisa selesaikan dengan cara keluarga. Arka diam sejenak. Lalu suaranya berubah. Lebih dingin. Lebih tajam. Cara keluarga kalian adalah mengirim orang ke kamarnya untuk menakut-nakuti dan mungkin membunuhnya. Itu bukan keluarga. Itu komplotan. Hening di telepon. Lalu suara lain masuk. Lebih berat. Lebih rendah. Ya, kamu di mana? Suara Surya terdengar seperti besi yang digesek. Arka tidak menjawab. Kamu pikir kamu bisa menang? Surya melanjutkan. Kamu lupa. Semua yang kamu punya berasal dari nama ini. Arka menatap jendela. Aku tidak mau punya apapun yang dibangun dari darah orang lain. Surya tertawa pelan. Tapi tidak ada humor. Kalau begitu, kamu siap kehilangan semuanya. Arka menjawab tegas. Aku siap. Telepon ditutup. Setelah itu, keheningan turun lebih berat dari sebelumnya. Naila menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak akan berhenti. Arka mendekat, duduk di sisi ranjang dengan jarak yang tetap menjaga Naila merasa aman. Aku juga tidak akan berhenti. Beberapa menit berlalu. Hujan makin deras. Lalu terdengar bunyi halus dari luar. Seperti sesuatu menyentuh jendela. Naila menegang. Arka langsung berdiri, mengangkat tangan memberi isyarat agar Naila diam. Bunyi itu terdengar lagi. Lebih jelas. Tok, tok. Seperti batu kecil dilempar dari bawah. Arka mengintip dari balik tirai. Wajahnya mengeras. Ia menarik ponsel, mengetik cepat. Dalam beberapa detik, terdengar langkah kaki di lorong. Bagas masuk tanpa banyak bicara, diikuti petugas keamanan. Ada mobil di bawah. Arka berkata, sudah lama parkir. Lampunya mati. Bagas menatap Naila. Kita pindah. Sekarang. Mereka bergerak cepat. Tidak lewat lobi. Mereka lewat tangga darurat yang sempit. Turun ke area parkir belakang. Hujan mengguyur. Membuat napas Naila seperti tertahan oleh udara dingin. Arka menutupi kepala Naila dengan jaketnya, menahan tubuh Naila agar tidak terpleset. Saat mereka sampai di mobil, tiba-tiba sebuah kendaraan melaju cepat dari sisi lain parkiran. Lampunya menyala terang, menyorot wajah mereka. Suara ban berdecit keras. Jantung Naila seperti terlepas. Arka mendorong Naila masuk ke mobil lebih dulu. Bagas dan petugas segera bergerak menutup arah kendaraan itu. Namun mobil tersebut tidak berhenti. Ia melaju seperti hendak menabrak. Arka menyalakan mesin dan memutar setir cepat. Mobil mereka melesat keluar. Kendaraan itu mengejar. Naila memegang pegangan pintu. Tubuhnya bergetar hebat. Mereka mau bunuh kita. Arka menatap jalan. Suaranya tegas. Pegang kuat. Hujan membuat jalan licin. Lampu merah dan lampu toko menjadi kilatan samar. Kendaraan di belakang mendekat. Mencoba memepet. Dalam kaca spion, Naila melihat siluet orang di dalamnya. Tidak jelas. Tapi aura niatnya jelas. Arka tiba-tiba berbelok tajam ke jalan ramai yang masih hidup meski malam. Kendaraan di belakang ragu karena terlalu banyak motor dan mobil lain. Arka memanfaatkan momen itu, masuk ke jalur lain, melewati pos polisi yang lampunya terang. Arka membunyikan klakson panjang. Petugas pos menoleh. Mobil pengejar berhenti mendadak. Lalu berbalik arah dengan cepat. Naila menangis tanpa suara. Arka tidak berhenti. Ia terus melaju sampai yakin mereka benar-benar aman. Lalu berhenti di area kantor polisi yang lebih besar. Bagas sudah lebih dulu tiba dengan kendaraan lain. Wajahnya tegang. Penyidik yang menangani kasus Naila keluar, ditemani beberapa petugas. Kami sudah terima laporan. Mereka tidak akan bisa main-main lagi.
kata penyidik itu tegas. Naila duduk lemas di kursi, tubuhnya masih gemetar. Arka berdiri di sampingnya, kedua tangannya mengepal. Kamu baik-baik saja? Arka bertanya pelan pada Naila. Naila mengangguk, air matanya jatuh. Aku takut. Arka menunduk, suaranya lembut. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kalau aku kehilangan kamu karena aku terlambat. Kalimat itu membuat Naila menatap Arka. Ada kejujuran yang tidak bisa disembunyikan lagi. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Seperti banjir yang merobohkan bendungan. Penyidik membuka kembali kasus lama. Rekaman yang disimpan Arka diserahkan. Kesaksian Naila dicocokkan dengan data lama yang dulu ditutup rapat. Nama-nama mulai muncul. Jejak uang, jejak tekanan, dan jejak manipulasi. Surya dipanggil untuk pemeriksaan. Ratna mencoba menutupinya. Tapi fakta sudah terlanjur menyebar. Kirana panik, berusaha menyalahkan Naila, menyebutnya pembohong. Namun rekaman dan kesaksian bertemu di titik yang sama. Terlalu banyak kebetulan yang tidak mungkin kebetulan. Di ruang pemeriksaan, Surya akhirnya kehilangan kendali. Wajahnya keras, tapi tangannya bergetar. Kenapa kamu lakukan itu? Penyidik bertanya. Surya diam lama. Lalu suaranya pecah, seperti orang yang tidak pernah terbiasa mengaku. Ia mengakui bahwa tabrakan itu bukan kecelakaan. Ia mengakui ada seseorang yang ingin ia hilangkan karena tahu terlalu banyak. Dan ia mengakui bahwa selama ini, ia yakin semua bisa ditutup dengan uang dan kekuasaan. Pengakuan itu seperti batu besar yang jatuh ke dasar laut. Kasus itu meledak. Mereka yang terlibat mulai menyeret satu sama lain. Beberapa kerabat mencoba kabur, tapi dicegah. Keadilan bergerak, perlahan tapi pasti. Di tengah semua itu, Naila dipanggil lagi untuk memberi kesaksian terakhir di hadapan proses hukum. Kali ini ia tidak sendiri. Bagas ada di sampingnya. Arka duduk di belakangnya, menatap Naila dengan mata yang tidak lagi dingin. Ada kebanggaan yang tertahan. Setelah semuanya selesai, Naila keluar dari gedung dengan tubuh lelah. Langit sore tampak lebih cerah, seolah hujan panjang akhirnya selesai. Naila berdiri di tangga, menatap jalan. Tangannya masih dingin, tapi dadanya terasa sedikit lebih lapang. Aku akan pergi. Naila berkata pelan tanpa menoleh. Arka terdiam. Kemana? Ke rumah sakit. Naila menjawab. Aku mau kembali ke nenek. Dan setelah semuanya selesai, aku tidak mau jadi bagian dari rumah itu lagi. Arka mengangguk pelan. Aku mengerti. Naila menoleh, menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah minta kamu mencintaiku. Aku juga tidak pernah minta kamu memaksaku. Tapi aku berterima kasih karena kamu menyelamatkan nenekku. Arka menunduk, lalu mengangkat wajahnya. Suaranya tenang, namun berat. Aku menikahimu bukan cuma untuk melindungimu dari mereka. Naila terdiam. Aku memang menemukanmu duluan. Arka melanjutkan. Karena aku takut mereka yang menemukanmu. Aku memaksamu karena aku tidak tahu cara lain. Tapi di tengah semua itu, aku juga menemukan sesuatu yang tidak pernah aku punya. Naila menahan napas. Kamu. Arka berkata pelan. Bukan sebagai saksi. Bukan sebagai kontrak. Kamu sebagai manusia yang masih bisa bertahan meski hidupmu menghantam kamu berkali-kali. Air mata Naila jatuh. Arka melangkah mendekat, menjaga jarak agar Naila tidak merasa tertekan. Kalau kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menahanmu dengan paksa lagi. Naila menghela napas. Suaranya gemetar. Lalu kamu mau apa? Arka menatapnya lama. Aku mau memperbaiki semuanya dengan cara yang benar. Aku mau jadi orang yang kamu pilih, bukan yang memaksa. Naila menutup mata sebentar. Dalam kepalanya, semua rasa takut, marah, dan lelah bercampur. Tapi ada satu hal yang kini jelas. Arka tidak pernah meninggalkannya saat bahaya datang. Beberapa hari kemudian, Naila berdiri di depan kamar rawat neneknya. Nenek Sari sudah lebih sehat. Matanya jernih,
Wajahnya tidak sepucat dulu. Saat Naila masuk, neneknya tersenyum. "Kamu sudah pulang?" Nenek Sari berbisik. Naila menggenggam tangan neneknya, menangis pelan. "Iya, Nek." Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk. Arka masuk dengan langkah pelan. Ia membawa buah dan bunga sederhana. Nenek Sari menatap Arka lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu yang menjaga cucuku." Suara Nenek Sari serak. Arka menunduk hormat. "Saya berusaha, Nek." Nenek Sari mengangguk lemah. Jaga dia dengan cara yang lembut. Dia sudah terlalu sering keras pada dirinya sendiri. Arka menoleh pada Naila. Naila menatap balik. Di mata mereka, ada sesuatu yang tidak perlu diucapkan keras-keras. Sore itu, Naila duduk di samping neneknya. Sementara Arka berdiri di dekat jendela kamar rumah sakit. Hujan sudah berhenti. Cahaya matahari masuk lembut, membuat ruangan terasa hangat. Untuk pertama kalinya, Naila tidak merasa dikejar. Ia tidak merasa menjadi mangsa. Ia hanya merasa hidupnya kembali ke tangannya sendiri. Dan kali ini, ada seseorang yang berdiri di sisinya bukan karena kontrak, bukan karena paksaan, melainkan karena ia memilih untuk tetap tinggal. Bahkan saat semua orang ingin Naila menghilang. Cerita selesai. Naila akhirnya mengerti. Semua ketakutan, semua paksaan, dan semua pengorbanan itu bukan untuk mengikatnya, melainkan untuk menyelamatkannya. Ia memilih berkata jujur, meski nyawanya terancam. Ia memilih membuka kebenaran, meski harus melawan orang-orang berkuasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi berlari. Ia berdiri. Ia bersuara. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tidak lagi sendiri. Di sisinya, ada seseorang yang memilihnya bukan karena harta, bukan karena kontrak, melainkan karena cinta yang tumbuh dari ketulusan dan perlindungan. Dan di sanalah, gadis miskin itu akhirnya merasa aman. Bukan karena dunia berubah lembut, melainkan karena ia berani menghadapi kebenaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share. Dan agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.